teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita di video sebelumnya. Yang saya bahas atau yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah arti dari wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, untuk lanjutannya ini saya akan membahas tentang contoh-contoh atau dalil-dalil yang menjadi atau sumber-sumber yang menjadi perbuatan melawan hukum itu sendiri atau PMH. Jadi agar kita mendapatkan keadilan, ya, ketika ada perbuatan melawan hukum, maka ini hal-hal yang harus diperhatikan. Beberapa dalil atau pelanggaran yang harus dihindari oleh teman-teman, dan ketika ini ada yang terjadi, maka ini bisa kita tuntut ganti kerugian, ya, di pengadilan negeri. Nah, agar penggugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatannya atau perbuatannya itu sendiri, maka yang harus dipenuhi atau yang harus kita lihat unsur-unsurnya, yaitu harus ada perbuatannya. Yang dimaksud harus ada perbuatannya adalah perbuatan ini baik yang secara bersifat positif maupun bersifat negatif. Artinya setiap tingkah laku yang dibuat atau yang diperbuat oleh si pihak terduga pelaku, maka ini menjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan yang bertentangan dengan aturan yang sudah berlaku di negara Republik Indonesia ini. Perbuatan tersebut harus melawan hukum yang telah diartikan secara luas, yaitu hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa melanggar hak orang lain. Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan adanya perbuatan yang merugikan orang lain, bertentangan dengan adanya kesalahan, adanya kerugian baik material maupun imaterial, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Ini contoh-contoh yang harus diperhatikan atau unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan ketika kita melakukan atau menggugat seseorang di pengadilan negeri. Ini harus kita perhatikan, yaitu adanya perbuatannya, ya. Perbuatan harus melawan hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, tidak menghargai orang lain, melakukan tindakan diskriminasi, merugikan orang lain, ya, dan bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, jadi ini contoh-contoh teman-teman yang harus diperhatikan dalam sebuah perbuatan melawan hukum agar bisa menganalisis segala sesuatu yang kita gugat di pengadilan negeri umum. Mungkin ini menjadi sebuah pedoman bagi teman-teman, menjadi sebuah tambahan pelajaran atau ilmu. Semoga contoh-contoh yang saya sampaikan ini atau beberapa jenis pelanggaran yang menjadi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum ini, agar teman-teman atau kita semua menghindari perbuatan melanggar hukum yang saya sampaikan tadi.
Nah, jadi ketika kita meminta ganti kerugian di pengadilan, maka yang perlu kita perhatikan adalah beberapa poin yang saya sampaikan tadi, dan menjadi konsep yang harus kita analisis dalam melakukan gugatan di pengadilan negeri umum. Nah, jadi ini saya bahas sedikit. Yang menjadi diskriminasi adalah perlakuan per kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena adanya perbedaan suku, ras, agama, jenis. Baik, sampai di sini pembahasan kita untuk secara singkat ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi teman-teman semua atau bagi para netizen seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita saling mendukung dalam menambahkan ilmu kita agar kita bisa menjadi penegak hukum dan penegak keadilan ke depan. Mudah-mudahan kita sukses selalu. Saya doakan teman-teman supaya juga sukses selalu dalam perjuangannya, baik secara pribadi maupun dalam menegakkan keadilan. Semoga sukses selalu dan diberkati Tuhan. Salam hormat dari saya. Terima kasih teman-teman.